Film ini menceritakan seorang mahasiswa bernama Hyun So. Selepas kelas, teman-temannya mengajaknya bersenang-senang di suatu tempat. Sayangnya, ia tidak bisa ikut karena ada tugas kelompok. Malam harinya, Hyun So mendapat kabar kalau kelompok kerjanya tidak jadi mengerjakan tugas malam itu. Ia segera menghubungi temannya untuk bertanya soal ajakan temannya waktu di kampus. Hyun So melihat taksi ayahnya. Saat berpamitan, Hyun So mengambil kunci taksi ayahnya secara diam-diam. Karena tidak ingin ketahuan, ia mematikan kamera di taksi. Saat di lampu merah, ia berniat mematikan lampu penanda penumpang. Tapi seorang penumpang tiba-tiba naik ke taksinya. Di kursi penumpang duduk seorang wanita bernama Guk Hwa. Wanita itu tidak mau keluar taksi dan Hyun So terpaksa melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, taksinya kehabisan bensin. Hyun So ke SPBU. Ketika melihat penumpangnya merokok, Hyun So menegurnya. Guk Hwa malah memberikan Hyun So uang dan memintanya membeli rokok dan minuman alkohol. Guk Hwa membuang puntung rokok keluar. Seorang pria yang melihat perbuatan Guk Hwa mendatangi Guk Hwa. Hyun So melihat pria itu. Saat Hyun So datang, pria itu berbalik ke mobilnya. Hyun So batal bertemu teman-temannya. Ia akhirnya mengantarkan Guk Hwa ke tujuan wanita itu, yaitu ke Sungai Han. Mereka duduk di pinggir Sungai Han. Guk Hwa memberikan Hyun So pil narkotika. Hyun So mengantarkan Guk Hwa pulang. Taksinya menabrak mobil seseorang, tapi orang itu tidak mempermasalahkannya. Guk Hwa mengajak Hyun So masuk ke rumahnya. Mereka kemudian minum alkohol, mengkonsumsi narkotika, dan melakukan permainan pisau. Saat itu, Hyun So melukai tangan Guk Hwa. Hyun So kaget dan mencoba menghentikan darah di tangan Guk Hwa dengan tisu toilet. Karena di bawah pengaruh alkohol dan narkotika, keduanya akhirnya tidak bisa mengontrol diri dan menghabiskan malam berdua. Hyun So terbangun di kursi ruang tamu. Ia kemudian kembali ke kamar untuk berpakaian. Saat akan pamitan, ia malah menemukan sekujur tubuh Guk Hwa telah berlumuran darah. Hyun So panik dan segera keluar rumah. Saat akan kabur, ia sadar kalau kunci mobil tertinggal di dalam rumah Guk Hwa. Saat hendak masuk ke rumah, pintu itu ternyata sudah terkunci secara otomatis dari dalam. Hyun So memecahkan kaca jendela untuk membuka pintunya. Hyun So mengambil jaket dan kunci. Ia kemudian melihat pisau yang dipakai bermain dengan Guk Hwa tadi. Saat terburu-buru kabur, seorang kakek tetangga rumah Guk Hwa melihat Hyun So. Di jalan, Hyun So dicegat polisi karena mencurigainya menyetir dengan keadaan mabuk. Saat sedang diperiksa, patroli polisinya menerima panggilan tugas untuk mendatangi lokasi pelaporan. Polisi membawa Hyun So. Hyun So kaget karena mobil polisi masuk ke area rumah Guk Hwa lagi. Ternyata kakek yang melihat Hyun So tadi melaporkan aksinya sebagai pembobolan rumah kepada polisi. Polisi Park datang ke TKP saat mereka melaporkan telah terjadi pembunuhan. Dua polisi membawa Hyun So ke kantor polisi untuk pelanggaran lalu lintasnya. Mereka membicarakan tentang pembunuhan Guk Hwa. Seorang wanita berusia 25 tahun dan ditikam 12 atau 13. Saat di kantor polisi, Hyun So bertemu kakek pelapor. Saat kakek itu menceritakan ciri-ciri pelaku, mereka menemukan semua ciri-ciri itu ada pada Hyun So. Hyun So pun ditangkap sebagai tersangka pembunuhan. Saat berada di penjara kantor polisi, seorang pengacara bernama Jong Han tertarik menangani kasus Hyun So. Pengacara meminta mulai saat itu Hyun So tidak boleh mengatakan apapun tentang peristiwa itu tanpa pendampingannya. Pada hari berikutnya, Jong Han katakan pada Hyun So untuk tidak fokus pada apa yang dianggap Hyun So sebagai fakta. Pernyataannya sama sekali tidak akan dianggap penting. Polisi mulai menyelidiki saksi-saksi. Hyun So mendengarkan penjelasan Jong Han kalau polisi akan membuat versi cerita polisi dan mereka akan membuat cerita versi mereka. Cerita kedua pihak ini akan didengarkan hakim dan akan dipilih versi mana yang dianggap bisa dipercaya. Polisi Park di TKP. Ahli forensik mengambil foto-foto di TKP itu. Polisi Park melihat darah di meja, di tembok, dan di pegangan tangga. Ia kemudian naik tangga dan melihat pecahan vas bunga di sana. Mayat Guk Hwa dibawa. Polisi Park menemukan semprotan asma Hyun So. Orang tua Hyun So berkunjung. Polisi Park melihat dan mendengarkan pembicaraan mereka dari CCTV. Saat tahu pertemuan itu, Jong Han menghentikan pembicaraan Hyun So dengan orang tuanya. Jong Han menegur Hyun So karena melanggar perintahnya untuk bungkam. Jong Han katakan polisi akan mencari celah dari apa saja yang dikatakan Hyun So sebagai bukti di pengadilan. Hyun So katakan dia hanya mengatakan pada orang tuanya kalau bukan dia pembunuhnya. Jong Han berusaha menyadarkan Hyun So kalau posisinya
kasusnya saat ini sulit karena semua bukti mengarah padanya. Jadi, tugas Hyunso sekarang mencari bukti yang bisa meringankan tuduhan itu dan bukan hanya terus katakan dia tidak bersalah. Kepala kepolisian mengajak polisi Park berdiskusi. Ia katakan kalau Park berhasil menangani kasus Hyunso, Park akan mendapatkan penghargaan dan bisa pensiun secara terhormat. Park memberikan semprotan asma yang ditemukannya di TKP kepada Hyunso. Park mencoba mengorek informasi dari Hyunso. Saat itu juga Hyunso katakan dia tidak mau berbicara lagi soal peristiwa pembunuhan itu pada siapapun tanpa didampingi pengacaranya. Polisi Park menemukan kalau kasus pembunuhan Gukwa telah dimuat media karena kecerobohan anak buahnya. Ia marah tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Park mendatangi rumah Hyunso dan mengambil barang-barang yang dianggap bisa menjadi bukti di rumah itu. Ia kemudian menemui jaksa penuntut bernama An Tae-hee dan memberikan semua bukti yang sudah didapatkannya. Di persidangan, Jaksa An mengatakan mereka memiliki 117 bukti untuk mendakwa Hyunso sebagai tersangka, jadi Hyunso harus ditahan. Pengacara Jong Han katakan Hyunso hanya seorang mahasiswa yang tidak pernah berurusan dengan hukum, jadi Hyunso harus dilepaskan untuk bisa mempersiapkan dirinya menghadapi persidangan nanti. Polisi Park menemui Hyunso. Hyunso menangis saat tahu keputusan hakim menetapkan dia harus ditahan. Hyunso katakan dia tidak bersalah, tapi polisi Park tidak mempercayainya. Hyunso melakukan administrasi sebagai tahanan. Ia kemudian dibawa masuk penjara. Ia satu sel dengan 2 orang tahanan lainnya. Seorang pria muda yang mengidap gangguan psikologis dan seorang pria lebih tua bernama Pak Jung. Jong Han menemui orang tua Hyunso dan menjelaskan hukuman terberat yang akan diterima Hyunso dan juga soal bayarannya sebagai pengacara. Di penjara, Hyunso diberitahu Pak Jung tentang geng Baiko yang suka menyiksa tahanan lemah termasuk teman satu sel mereka. Ada juga seorang tahanan yang punya power lainnya bernama Chitai yang disebut singa dari penjara utara. Hyunso meminta semprotan asma di klinik penjara. Saat itu juga ia meminta obat pereda nyeri. Obat itu diberikan kepada teman satu selnya yang dipukuli geng Baiko tadi. Geng Baiko mengetahuinya dan marah besar. Seorang anggota geng bernama Dosik mengancam Hyunso dengan pisau cukur. Chitai memergoki mereka. Dosik dan gengnya meninggalkan Hyunso. Geng Baiko membawa Hyunso ke tempat sepi. Ia kemudian digantung. Saat opsir jaga memperingati, mereka melepaskan Hyunso. Jong Han mendatangi TKP dan merekam TKP dengan ponselnya. Di sana ia menemukan barang-barang milik teman Gukwa dan fentanyl yang tergolong narkotika. Jong Han mendatangi polisi Park. Park katakan dia yakin kalau Hyunso bersalah, tapi Hyunso menyembunyikannya di balik wajah polosnya. Anak buah Chitai membawa Hyunso ke sel Chitai. Chitai memperingati Hyunso tentang kekerasan yang akan diterima anak baru di penjara. Chitai menawarkan bantuannya kepada Hyunso. Seorang pengacara muda bernama Sojin diutus mendatangi rumah Hyunso. Ia mengajak orang tua Hyunso bertemu atasannya yang bernama Park Mi Kyung. Pengacara Kyung menawarkan bantuan hukum untuk Hyunso secara gratis. Kyung juga mengatakan pada orang tua Hyunso kalau pengacara Jong Han hanya pengacara untuk kasus-kasus ringan. Orang tua Hyunso menyetujui bantuan hukum itu. Hyunso diberitahu ayahnya tentang pengacara Kyung itu. Hyunso sebenarnya ingin tetap didampingi pengacara Jong Han, hanya saja karena orang tuanya katakan pengacara Kyung memberikan bantuan secara gratis, Hyunso menerima bantuan itu. Malam harinya saat Hyunso terbangun, ia menemukan teman satu selnya meninggal karena gantung diri. Tahanan lainnya melihat mayat teman satu sel yang menjadi korban kekerasan Baiko dibawa petugas. Dari balik selnya, Dosik memberi sinyal kalau target berikutnya adalah Hyunso. Hyunso ketakutan, ia kemudian berlari dan mencoba kabur dari penjara itu. Petugas mengejar dan memukulnya. Hyunso dikurung di ruang gelap. Polisi Park menemui jaksaan. Mereka berencana meminta Hyunso mengikuti tes kebohongan. Polisi Park membujuk Hyunso mengikuti tes itu. Saat tahu tes itu bisa menunjukkan dia tidak bersalah, Hyunso langsung mengiyakan menjalani tesnya tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pengacaranya. Jaksaan menghubungi pengacara Kyung untuk memberitahu tes kebohongan yang akan dijalani Hyunso. Pengacara Kyung protes karena jaksa meminta persetujuan Hyunso tanpa didampingi pengacara. Sebelum melakukan tes kebohongan, Park sengaja membawa Hyunso melihat mayat Gukwa. Asma Hyunso kambuh saat melihat mayat Gukwa. Saat itu ia akan memakai alat semprotnya, tapi polisi Park tidak mengizinkannya. Sebelum tes kebohongan dimulai, Park sengaja meletakkan obat semprot asma Hyunso di dekat Hyunso. Park katakan Hyunso bisa memakainya setelah tes selesai. Strategi polisi Park dan jaksaan membuat Hyunso tidak stabil berhasil. Selama mengikuti tes, grafik fisik Hyunso nyaris membuktikan dia berbohong.
Pengacara Jong Han yang tahu Hyun So akan menjalani tes kebohongan masuk ke ruang observasi tes. Jong Han melihat obat semprot Hyun So dan tahu tes itu hanya akan menjebak Hyun So. Jong Han meminta So Jin mengajukan keberatan dan meminta tes itu dihentikan. Dosik mengganggu Hyun So lagi. Pak Jung datang. Dosik berbisik meminta Hyun So tidak ikut bunuh diri supaya mereka tetap mempunyai korban untuk dikerjai. Sebuah peti berisi mayat Guk-hwa bersiap untuk dikremasi. Jong Han melihat ada beberapa orang terdekat Guk-hwa di sana. Jong Han meneliti media sosial Guk-hwa. Ia menemukan sebuah klinik pusat rehabilitasi. Jong Han ke klinik itu dan bertemu dokter di sana. Dengan ancaman, Jong Han mendapatkan data resep obat-obatan golongan narkotika selama 3 tahun yang diberikan dokter itu pada Guk-hwa. Pengacara Kyung menemui Hyun So sebelum sidang. Hyun So menggunakan kacamata yang diberikan Jitai padanya. Pengacara Kyung kemudian melihat luka-luka di tubuh Hyun So. Jong Han hadir di sidang Hyun So. Sidang dimulai. Jaksaan katakan Hyun So harus terus ditahan karena sudah jelas Hyun So yang membunuh Guk-hwa. Pengacara Kyung katakan sebaiknya Hyun So harus dilepaskan karena belum ada bukti yang menunjukkan Hyun So bersalah. Tidak adil bagi Hyun So harus dipenjara dan menerima kekerasan fisik dari tahanan lain. Kyung meminta Hyun So menunjukkan luka-luka di tubuhnya. Jaksaan interupsi dan katakan luka-luka itu didapatkan Hyun So karena berniat kabur dari penjara dan bukan ulah tahanan lain. Justru niatan Hyun So untuk kabur itu harus menjadi pertimbangan hakim melanjutkan penahanan Hyun So. Hakim pun memutuskan Hyun So tetap ditahan. Jong Han menemui pengacara So Jin dan memberikan bukti resep-resep narkotika Guk-hwa yang didapatkannya dari dokter di klinik rehabilitasi. Jong Han meminta bayaran dari bukti itu. So Jin menunjukkan bukti itu pada Kyung. So Jin menyebutkan nilai bayaran yang diminta Jong Han untuk tiap lembarnya. Kyung katakan nilai per lembarnya lebih besar nilainya dari yang diminta Jong Han. Kim Kyung menunjukkan bukti itu pada jaksaan. Kyung katakan jaksaan tidak memiliki bukti langsung sedangkan mereka mendapatkan bukti kalau korban adalah pecandu narkotika. Narkotika yang dikonsumsi Hyun So itu adalah pemberian Guk-hwa sendiri. Jadi Hyun So yang dibawa pengaruh obat-obatan bisa dikatakan melakukan pembunuhan secara tidak sengaja akibat kesalahan korban sendiri. Kyung meminta jaksa menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun penjara saja dan bukan hukuman seumur hidup. Dengan terpaksa jaksaan mengabulkannya. Kyung menyampaikan hal itu pada Hyun So, tapi Hyun So katakan dia tidak mau mengikuti arahan itu karena itu sama saja artinya dia mengaku telah membunuh Guk-hwa. Kyung katakan kasus Hyun So itu sulit, mustahil bagi Hyun So untuk bisa lolos dari hukuman seumur hidup. Jadi sebaiknya Hyun So menerima hukuman 10 tahun penjara itu. Kyung memberikan pandangan pada Hyun So. Kalau ia menerima hukuman 10 tahun penjara, ada kemungkinan hukumannya bisa berkurang kalau Hyun So menjadi tahanan teladan dan bisa menjaga sikap selama di penjara. Persidangan dimulai. Pengacara Kyung yang berpikir Hyun So sudah mengerti maksudnya kaget saat Hyun So tetap saja tidak mau mengaku. Jong Han tersenyum mendengar pengakuan Hyun So. Dia semakin yakin dengan dugaannya. Pengacara Kyung marah besar pada Hyun So. Dosik menangkap Hyun So. Ia menyiksa Hyun So dengan membakar tangannya. Citai kemudian memergoki mereka. Dosik dan gengnya meninggalkan Hyun So. Citai melihat Hyun So mengerang kesakitan di tanah. Citai mengajak Hyun So ke suatu tempat. Saat masuk ke ruangan, Hyun So melihat Dosik disekap Citai dan anak buahnya. Citai meminta Dosik minta maaf pada Hyun So, tapi Dosik tidak mau. Citai memukul Dosik. Kyung yang pada awalnya berniat menangani kasus Hyun So untuk menaikkan reputasinya tahu kalau melepaskan kasus Hyun So sekarang hanya akan merusak reputasi firmanya. Jadi ia memberi So Jin uang dan meminta So Jin melanjutkan menangani kasus Hyun So. Menang atau kalah tidak dipersoalkan Kyung. So Jin menerimanya. So Jin menemui Jong Han untuk mengajak kerjasama menangani kasus Hyun So. Jong Han meminta bayaran. So Jin pun menyetujuinya. Jong Han menemui Hyun So di penjara dan meminta Hyun So tanda tangan surat yang menunjuknya sebagai pengacara Hyun So lagi. Jong Han menyemangati Hyun So. Jong Han dan So Jin mulai mempelajari temuan mereka di lapangan. Jong Han kemudian meminta tolong mantan istrinya Hong yang bekerja di bagian forensik untuk mengidentifikasi TKP lagi. Hong memotret beberapa temuannya dan juga menemukan pintu belakang rumah Guk-hwa jebol. Citai meminta Hyun So balas budi padanya. Hyun So ditugaskan ke rumah sakit untuk berobat dislokasi bahunya. Anak buah Citai yang spesialis mematahkan tulang orang mematahkan tulang bahu Hyun So. Ia diobati dan diperban. Saat kembali ke sel, anak buah Citai mengambil perban bahu di Hyun So dan merebusnya. Setelah airnya kering, muncul serbuk putih di baskom. Anak buah itu menggiling serbuknya sampai halus. Ternyata itu narkoba.
Hong membantu Jonghan mempelajari kasus Hyunso. Hong katakan dengan kadar narkotika yang dikonsumsi Hyunso, Hyunso bisa tidak sadar kalau misalkan kakinya dipotong. Hakim meminta jaksa membaca dakwaannya. Jaksaan terus pada pendiriannya dan mengatakan Hyunso bersalah. Jaksa meminta para juri jangan sampai tertipu dengan wajah polos Hyunso. Jonghan memperingati Hyunso untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan dakwaan jaksa. Jonghan melanjutkan dengan isi pembelaannya. Jonghan menunjukkan potret keseharian Hyunso sebagai mahasiswa biasa dengan kehidupan normal yang jauh dari kriminal. Jonghan katakan Hyunso tidak memiliki motif untuk membunuh Gukwa yang baru ditemuinya itu. Bahkan mengapa dia harus membunuhnya dengan cara menikam sampai 13 kali. Jonghan meminta juri membuang semua prasangka buruk tentang Hyunso. Jonghan meminta juri untuk berpikir juga dalam membuktikan apakah Hyunso benar-benar bersalah atau tidak. Jaksaan kemudian menunjukkan bukti cipratan darah di tubuh Hyunso. Jonghan merasa mereka ada di posisi sulit. Saksi-saksi mulai dihadirkan. Saksi pertama katakan cipratan darah itu adalah cipratan darah Gukwa. Itu artinya Hyunso yang membunuh Gukwa, makanya darahnya kecipratan di tubuh Hyunso. Saksi juga katakan temuan bekas darah yang ada di meja dapur membuktikan Hyunso berusaha menghilangkan barang bukti. Jonghan bertanya pada saksi, kalau memang Hyunso berniat menghilangkan barang bukti, kenapa Hyunso malah ceroboh meninggalkan banyak sekali bukti lainnya yang bisa mengarah pada identitasnya? Jonghan bertanya lagi, perbuatan Hyunso menghapus darah di meja itu apakah lebih masuk akal karena Hyunso memang berencana menghilangkan barang bukti atau karena itu tindakan Hyunso akibat panik karena baru saja mengalami hal yang tidak diduganya. Saksi katakan itu bisa karena Hyunso panik. Jaksa mulai bertanya pada saksi kedua. Saksi kedua katakan senjata yang dipakai membunuh Gukwa bisa dipastikan seperti pisau yang menjadi barang bukti yang ditemukan pada Hyunso. Ia yakin dengan temuan bukti yang ada, Hyunso adalah pembunuhnya. Saksi kedua juga katakan luka di tangan Hyunso itu sudah menjadi bukti langsung. Hyunso terluka saat menikam Gukwa. Jaksa kemudian melanjutkan, meski mereka sudah mendapatkan 117 bukti yang membuktikan Hyunso bersalah, nyatanya Hyunso masih saja mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksaan pun sarankan para juri melakukan pemeriksaan TKP dengan tujuan supaya Hyunso bisa mengingat perbuatannya. Hakim melakukan voting dan semua juri setuju dengan usul jaksaan. TKP, Hyunso nampak gelisah. Jonghan kembali memperingati Hyunso untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Reka adegan dilakukan. Adegan dilakukan mengikuti versi dari pihak jaksa penuntut. Polisi Park menjelaskan kejadian bermula saat Hyunso dan Gukwa duduk di meja dapur. Mereka minum banyak alkohol dan mengkonsumsi narkotika. Hyunso lantas menjadi tidak terkendali. Ia kemudian berniat memperkosa Gukwa. Gukwa melawan, makanya ada luka di tangannya. Hyunso kemudian memaksa Gukwa ke lantai atas. Itulah sebabnya ditemukan ada bekas darah di dinding dan pegangan tangga dari tangan Gukwa yang terluka. Hyunso mendorong Gukwa ke ranjang dan lampu di samping ranjang terjatuh. Hyunso marah lalu menikam Gukwa. Reka adegan itu membuat Hyunso malah jadi percaya kalau dialah yang menikam Gukwa. Hyunso pingsan. Polisi Park menemui Hyunso di rumah sakit dan katakan dia tahu Hyunso sedang bersandiwara. Pada sidang berikutnya, Jonghan menyerahkan tugas sebagai pengacara kepada Sojin karena penyakit Jonghan kambuh. Jonghan mengalami gatal-gatal yang membuat wajah dan tubuhnya merah-merah. Sojin jujur akui kepada Hyunso kalau itu adalah sidang pertamanya. Tapi Sojin katakan ia akan berusaha melakukan yang terbaik sebagai pengacara Hyunso. Saksi ketiga dihadirkan. Itu adalah polwan yang merahasia Hyunso saat menyetir dalam keadaan mabuk. Jaksa ingin tunjukkan kalau Hyunso seorang pelanggar aturan. Sojin maju. Saat akan mulai mengajukan pertanyaan pada saksi, ponselnya berbunyi. Sojin kembali ke mejanya dan mematikan ponselnya. Dari pertanyaan Sojin didapatkan bukti kalau polwan itu juga melakukan banyak pelanggaran saat menjalankan tugasnya di lapangan, seperti tidak menawarkan air selama tes napas dan tidak punya surat penangkapan. Saksi keempat, polisi yang membawa Hyunso ke kantor polisi. Menurut polisi, Hyunso yang sempat bertanya pada mereka apa Gukwa meninggal semacam konfirmasi untuk meyakinkan korbannya tewas. Sojin bertanya apakah ada kemungkinan pertanyaan soal apa Gukwa meninggal itu karena Hyunso mencemaskan Gukwa. Polisi itu katakan ia tidak melihat Hyunso khawatir saat itu. Sojin kemudian menunjukkan bukti kalau polisi itu juga ternyata tidak khawatir saat membicarakan tentang kematian Gukwa. Dari bukti yang didapatkan pengacara, polisi itu malah menjadikan kematian Gukwa sebagai tebakan lotre.
Jadi, pertanyaan Hyun So tentang apakah Guk-hwa meninggal tidak bisa menjadi bukti kalau Hyun So pembunuhnya. Saksi kelima, pihak dari sekolah Hyun So menjelaskan kalau Hyun So pernah mendorong dan memukul teman di sekolahnya saat SMA. Hal itu membuat pihak sekolah meminta Hyun So pindah sekolah. Sojin bertanya pada Hyun So apa yang membuat Hyun So melakukan perbuatan itu. Hyun So menjelaskan itu karena temannya mengolok-oloknya saat ayahnya ikut demo untuk menaikkan biaya taksi sebesar 30 sen. Sejak saat itu semua teman-temannya memanggilnya 30 sen. Tapi Hyun So katakan dia sudah minta maaf pada temannya itu. Sojin kemudian melanjutkan pembelaannya dengan katakan, semua yang ada di ruangan sidang pernah melakukan pelanggaran. Dirinya yang lupa mematikan ponsel saat sidang dan petugas polisi yang tidak melakukan prosedur saat bertugas. Begitu juga dengan Hyun So. Tapi pelanggaran-pelanggaran itu tidak bisa menjudge seseorang bersalah pada suatu kasus. Sojin katakan apa yang ditampilkan jaksa sebagai bukti bukanlah bukti langsung yang bisa menempatkan Hyun So sebagai tersangka, tapi bukti-bukti hanya mempertanyakan perilaku moral Hyun So. Hari berikutnya Jong Han menunjukkan foto pada Hyun So. Di foto itu terlihat piring berisi buah di atas meja. Jong Han bertanya apa Hyun So sempat makan buah di meja itu. Hyun So katakan dia tidak ingat makan buah itu. Jong Han katakan seharusnya ada pisau di meja itu juga. Jong Han bertanya lagi apa pisau yang ditemukan polisi di Hyun So adalah pisau dari meja itu. Hyun So katakan pisau yang ada padanya diambilnya dari dapur. Jong Han kembali menunjukkan foto teman baik Guk-hwa bernama Hyo Jung. Hyun So katakan Guk-hwa sempat menceritakan pernah tinggal bersama seorang temannya, tapi setelah terjadi pertengkaran hebat di antara mereka, Guk-hwa mengusir temannya itu. Jong Han menemui Hyo Jung di salon. Seorang tiba-tiba mengunjungi penjara dan katakan kepada kepala penjara kalau ia butuh laporan napi yang dibawa keluar klinik. Saat mengecek CCTV, mereka menemukan Hyun So. Jong Han mengajak Hyo Jung bicara. Jong Han menuduh Hyo Jung ada kemungkinan sebagai pembunuh Guk-hwa atau Hyo Jung tahu siapa pembunuh Guk-hwa. Petugas investigasi mewawancarai Ji-tae dan Hyun So. Petugas meminta Hyun So mengaku siapa yang menyuruhnya ke klinik dan menjadi kurir narkoba dalam penjara. Hyun So tidak paham dengan tuduhan petugas. Petugas kemudian katakan perban yang dipakai untuk mengobati bahu Hyun So itu mengandung narkoba. Jong Han menemui seorang pria di toko daging bernama Ki Jong. Jong Han katakan dia tahu pria itu punya hubungan dengan Guk-hwa dan menuduh pria itu yang membunuh Guk-hwa. Selesai bicara, Jong Han keluar toko. Ia kemudian menunggu sebentar di depan toko itu. Pada waktu yang sudah diperhitungkannya, ia kembali masuk. Ternyata ia sengaja meninggalkan ponselnya karena tahu pria itu akan mengunjungi seseorang. Ki Jong kaget karena pembicaraannya ternyata direkam Jong Han. Hyun So menemui Ji-tae. Ji-tae memberikan Hyun So ponsel sebagai imbalan karena Hyun So tidak membocorkan rahasia mereka soal perban mengandung narkoba itu. Ji-tae juga katakan ia sudah meminta orangnya mengembalikan taksi ayahnya yang disita polisi. Hyun So menghubungi ayahnya dan menerima kabar kalau apa yang dikatakan Ji-tae soal taksi ayahnya benar. Jong Han berdiskusi dengan Sojin setelah selesai mendengar rekaman pembicaraan Ki Jong dan Hyo Jung. Jong Han katakan mereka bisa menarik kesimpulan dari bukti itu. Guk-hwa, Hyo Jung, dan Ki Jong terlibat cinta segitiga. Sojin katakan dia akan meminta Hyo Jung dan Ki Jong menjadi saksi di persidangan. Jong Han kembali menemukan orang yang dicurigainya lagi dari hasil rekaman CCTV. Seorang pria bernama Lee nampak mengikuti Guk-hwa dan Hyun So pada malam itu. Kembali ke persidangan, polisi Park bersaksi. Ia katakan Hyun So sengaja mencari korban dengan taksi ayahnya. Saat tahu Guk-hwa terbunuh, Hyun So tidak mengatakan hal itu pada siapapun, padahal Hyun So katanya punya kesempatan untuk melaporkan pembunuhan itu kalau memang bukan dia pelakunya. Hyun So terpancing. Saat itu dia katakan apa yang dikatakan polisi Park itu tidak benar. Sojin memperingatkan Hyun So untuk diam karena bicara hanya akan menyudutkannya. Hyun So tidak mendengar. Dia terus mengatakan kalau bukan dia pembunuhnya. Kenapa orang-orang tidak mau mempercayainya padahal dia sudah bicara jujur selama ini? Jaksaan menggunakan reaksi Hyun So itu untuk meminta Hyun So menjadi saksi. Sojin kembali meminta Hyun So tenang dan jangan menyanggupi permintaan jaksaan untuk menjadi saksi. Tapi karena merasa dengan menjadi saksi akan membuat orang-orang bisa mempercayainya, Hyun So tidak peduli dengan saran pengacaranya. Ia setuju untuk menjadi saksi. Hyun So mulai menjelaskan peristiwa malam itu menurut versinya, tapi jaksa malah membalikan pengakuan Hyun So sehingga membuat posisi Hyun So makin nampak bersalah di persidangan. Jong Han yang tidak hadir di persidangan ternyata menemui Lee.
Jong Han menuduhnya sebagai pembunuh Gukwa karena pria itu diketahuinya mengikuti Gukwa dan pria itu juga pernah dipenjara karena kasus pembobolan, percobaan pemerkosaan, dan pembunuhan. Pria itu marah dan melemparkan kapak ke arah Jong Han. Untungnya kapak itu meleset dan mengenai dinding. Kembali ke persidangan, jaksaan nampaknya berhasil membuat Hyun So merasa semakin bersalah dengan pengakuannya. Hyun So menangis. Polisi datang membawa pria penguntit Gukwa itu. Beruntungnya, Jong Han sebelumnya sudah meminta teman polisinya untuk datang juga ke tempat itu. Jong Han menemui Hyun So setelah persidangan selesai. Jong Han yang sebelumnya tahu sidang tidak berjalan lancar mencoba tetap menyemangati Hyun So. Hyun So nampaknya mulai dihantui rasa bersalah dari tuduhan jaksaan. Hyun So katakan seharusnya dia memang segera melapor saat menemukan Gukwa. Mungkin saja Gukwa akan bisa diselamatkan kalau dia melakukannya. Jong Han katakan itu mustahil. Dengan tusukan yang diterima Gukwa, bisa dipastikan Gukwa telah tewas pada saat itu juga. Dosik bertemu dengan Hyun So. Dosik sengaja memberitahu kalau ponsel pemberian Jitai pada Hyun So sudah ada di tangannya. Hyun So mulai berani melawan Dosik. Ia meminta ponselnya dikembalikan. Dosik memukul kalah Hyun So. Hyun So dijauhi para tahanan termasuk teman satu selnya. Jitai memperhatikan hal itu. Hyun So merasa sendirian. Hyun So kemudian menemui Jitai dan meminta bantuan Jitai. Jitai menceritakan kalau dirinya dulu juga mengalami hal yang mirip dengan Hyun So. Ia terjebak pada kasus penyerangan dan difitnah. Saat itu tidak ada yang mempercayainya. Jitai kemudian katakan di situasi seperti ini semuanya akan kembali pada diri sendiri. Hyun So harus mau berubah supaya bisa bertahan hidup di penjara. Jitai mengajari Hyun So merokok. Teman satu sel Hyun So melihat Hyun So mulai bergabung dengan geng Jitai. Dosik dan gengnya melihat Hyun So mulai bersikap lebih berani. Perubahan sikap Hyun So juga ditunjukkannya pada saat di pengadilan. Ia menguap saat saksi sedang diambil sumpahnya sebelum bersaksi. Jong Han menegur Hyun So. Jong Han mulai bertanya pada Ki Jong. Ki Jong katakan ia dan Gukwa sempat tidur bersama, tapi itu karena mereka mabuk. Saat pacarnya Hyo Jung tahu, Gukwa malah mengaku Ki Jong memperkosanya. Ki Jong marah besar pada Gukwa karena hal itu. Hyo Jung bersaksi, Hyo Jung akui ia dan Gukwa sempat bertengkar hebat, tapi itu adalah pertengkaran biasa di antara wanita. Jong Han dan Sojin membahas tentang kesaksian Ki Jong dan Hyo Jung. Jong Han mencoret kedua nama mereka dari list tersangka yang dicurigai. Jong Han katakan keduanya berbicara benar karena mereka bersaksi tanpa keraguan. Sojin kemudian membahas tentang perubahan sikap Hyun So. Jong Han katakan barangkali Hyun So sudah menemukan cara untuk menyesuaikan dirinya di penjara pada saat itu. Hyun So mulai berlatih. Jitai membantu Hyun So supaya bisa bela diri. Dosik bertemu dengan Hyun So dan mengajak Hyun So duel. Hyun So menyanggupinya. Hyun So memotong poninya. Ia nampak lebih pemberani dengan model rambutnya sekarang. Hyun So berhadapan dengan Dosik. Tanpa disangka Dosik, Hyun So berhasil mengalahkannya sekarang. Polisi Park menginterogasi Lee. Park kemudian melihat ada kamera di pergelangan kaki Lee. Lee bersaksi, ia mengelak membuntuti Gukwa. Jong Han bertanya soal kamera di pergelangan kaki Lee yang mati 1 jam saat kejadian Gukwa meninggal. Lee katakan itu karena baterainya habis. Hyun So pindah sel, ia pindah di lantai 2 dekat kamar Jitai. Para tahanan melihat hal itu. Istri Jong Han bersaksi, Hong katakan pintu teras di rumah Gukwa jebol, jadi ada kemungkinan penyusup masuk pada malam itu. Hong juga menjelaskan tentang pisau dapur yang ditemukannya di TKP. Pisau set yang seharusnya berjumlah 8 hanya ditemukan sisa 6 buah di lokasi. Artinya ada 2 pisau yang hilang. 1 pisau ditemukan pada Hyun So dan 1 pisau lagi yang seharusnya ada dekat piring buah hilang. Selanjutnya Hong menjelaskan tentang luka yang ada di tangan Gukwa. Menurut Hong, luka itu kemungkinan karena permainan pisau. Hong menemukan bukti kalau luka itu sempat diupayakan untuk dihentikan darahnya dengan tisu toilet. Jong Han menjelaskan fakta kalau Gukwa sering melakukan permainan pisau di meja dapur. Untuk luka yang ditemukan di tangan Hyun So, dijelaskan Hong itu sesuai pengakuan Hyun So kalau luka itu akibat terkena pecahan kaca saat mencoba membuka pintu dari luar. Jong Han kemudian meminta Hyun So menulis namanya di sebuah kertas. Ternyata Hyun So kidal. Hong kembali melanjutkan, berdasarkan hasil forensik, luka tusukan yang ada di tubuh Gukwa dilakukan oleh orang yang tidak bertangan kidal. Jong Han menampilkan bukti analisa kalau pembunuh Gukwa bertangan kanan. Jaksaan mencoba mencari celah mematahkan kesaksian Hong yang sepertinya menguatkan Hyun So bukan pembunuh Gukwa.
Ia mencoba mengaitkan Hong sebagai mantan istri Jong Han. Tetapi dengan mantapnya, Hong katakan ia bersaksi karena terpanggil untuk menjelaskan bukti dari sisi lain, supaya bisa membuka mata semua orang termasuk juri dan jaksaan untuk tidak memojokkan Hyun So terus sebagai tersangka satu-satunya. Ayah tiri Guk Hwa ditanyai Jong Han. Diketahui tidak lama setelah kematian Guk Hwa, ayah tirinya itu mencairkan dana asuransi Guk Hwa. Jong Han mencari bukti lain kalau ayah tiri Guk Hwa itu sebagai tersangka, tapi pria itu dengan mantap katakan saat kejadian ia sedang bersama kekasihnya di motel. Ketua geng Baiko memanggil Hyun So. Ia diminta bertanggung jawab karena telah menghajar dosik anak buahnya. Ketua Baiko meminta Hyun So menyerahkan salah satu anggota tubuhnya sebagai ganti ruginya. Dengan berani Hyun So memberikan tangannya untuk dipotong. Citai kemudian datang. Citai menampar Dosik dan katakan Dosik tidak tahu malu karena melaporkan perkelahian satu lawan satu yang diminta Dosik sendiri yang membuat ia kalah. Ketua Baiko marah pada Dosik setelah tahu itu dan melepaskan Hyun So. Hyun So pergi bersama Citai. Ketua Baiko meminta Dosik sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan tidak melibatkan geng itu. Seorang pria yang terlihat parkir di depan rumah Gukwa hadir sebagai saksi. Diketahui pria itu sering terlihat parkir di depan rumah Gukwa. Ternyata pria bernama Hon itu naksir Hyo Jung, makanya dia suka terlihat di sana untuk sekedar melihat Hyo Jung yang tinggal bersama Gukwa. Jong Han meminta polisi park bersaksi. Jong Han bertanya kenapa polisi park tidak memeriksa pihak-pihak lain yang nampak mencurigakan dalam kasus pembunuhan Gukwa. Polisi park katakan karena sudah jelas dari bukti yang ada pelakunya adalah Hyun So. Jong Han menyampaikan rasa penasarannya kepada polisi park, kenapa hanya memeriksa Hyun So saja sebagai tersangka tunggal. Jong Han juga bertanya kenapa alat semprot asma Hyun So tidak ditampilkan sebagai bukti. Polisi Park katakan karena menurutnya obat semprot itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Jong Han membantahnya. Jong Han katakan polisi Park sengaja menghilangkan bukti itu karena gambaran pembunuh tidak akan sempurna kalau diketahui Hyun So seorang penderita asma. Jong Han menuduh polisi Park sengaja menggiring opini dan mengabaikan bukti lainnya supaya orang-orang makin yakin Hyun So memang pembunuhnya. Jaksaan kemudian berdiri. Ia katakan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pihak ketiga yang masuk ke rumah Gokwa malam itu. Jaksaan menutup tuntutannya dengan mengajukan tuntutan hukuman mati bagi Hyun So. Beralih pada sidang putusan. Johan tampil dengan gatal-gatal di tubuhnya yang makin parah karena dipicu stres. Johan katakan alasan awalnya ia tertarik membela Hyun So karena saat pertama kali ia melihat Hyun So, ia tahu Hyun So tidak bersalah. Johan juga katakan pada juri sidang kalau sampai sejauh ini tidak ada bukti bahwa Hyun So memang membunuh Gukwa. Hyun So hanya menjadi korban investigasi tertarget polisi. Johan katakan seharusnya tidak boleh seseorang dianggap bersalah sampai ada bukti yang benar-benar menunjukkan orang tersebut bersalah. Juri memberikan hasil keputusan. Hakim membacakan keputusan juri itu. Juri gagal mencapai kesepakatan bulat dan dari hasil suara lebih banyak yang memilih Hyun So tidak bersalah. Hakim katakan keputusan juri hanya akan menjadi pertimbangan dan bukan hasil akhir sidang. Hyun So kemudian diberikan kesempatan terakhir untuk berbicara membela dirinya. Hyun So hanya mempertanyakan apakah orang-orang masih percaya kalau dia pembunuh Gukwa. Hakim kemudian membacakan keputusan. Hyun So dianggap bersalah dan dijatuhi penjara seumur hidup. Ibu Hyun So menangis histeris. Hyun So yang tidak terima hasil pengadilan tidak bisa melakukan apa-apa. Citai mengajak Hyun So menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara dan tidak perlu memikirkan soal putusan sidang. Citai menawarkan narkoba pada Hyun So. Hyun So mencoba menghirupnya. Jaksaan naik pangkat menjadi kepala jaksa atas keberhasilannya dalam menangani kasus Hyun So. Saat Citai dan Hyun So sedang berbincang, tiba-tiba Dosik menyilet leher Citai. Citai mengeluarkan banyak darah. Polisi Park menjalani upacara pensiun secara terhormat. Jong Han yang masih belum putus asa masih terus mencari bukti. Ia menemukan sebuah kamera di dalam mobil Hon. Jong Han menemui Hon. Hon menyampaikan bahwa semua foto-foto hasil jepretan di kameranya itu sudah ada di tangan polisi. Jong Han yang penasaran dengan foto-foto yang dimaksud Hon membayar teman polisinya untuk membawakannya berkas-berkas bukti dari kasus Gukwa. Jong Han meneliti foto-foto hasil jepretan Hon dan membaca riwayat panggilan dari ponsel Gukwa. Jong Han berkunjung ke suatu lokasi dan mencoba menghubungi nomor yang ada di riwayat panggilan. Ternyata itu adalah dokter yang sempat ditemui Jong Han di klinik rehabilitasi alkoholik.
Pria itu juga tertangkap kamera keluar dari rumah Gukwa lewat pintu teras yang jebol malam itu. Jonghan menemui polisi Park dan membawakan bukti bahwa dokter itu adalah pembunuh Gukwa. Polisi Park katakan itu sudah terlambat. Johan katakan apa Park bisa hidup di bawah bayang-bayang karena telah menghukum orang yang tidak bersalah. Polisi Park menemui kepala jaksaan. Polisi Park sarankan kasus pembunuhan Gukwa dibuka kembali karena pembunuh sebenarnya telah ditemukan. Jonghan menemui Hyunso di penjara dan katakan mereka telah menemukan pembunuh sebenarnya. Hyunso akan segera dibebaskan. Kepala jaksaan melakukan konferensi pers tentang kasus Gukwa. Hyunso menonton berita itu. Hyunso keluar penjara, orang tuanya menjemputnya. Jonghan kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai pengacara untuk kasus abal-abal. Saat itu ia melihat seseorang di penjara. Jonghan menawarkan jasanya sebagai pengacara kepada tahanan wanita yang sedang menangis di sana.